taklukkan hari, penuh percaya diri, menatap masa depan. Mari, 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 kita satukan hati, melangkah dengan pasti, raih cita dan angan. Mari, 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 kita taklukkan hari, penuh percaya diri, menatap masa depan. Mari, 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 kita satukan hati, melangkah dengan pasti, raih cita dan angan. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim bangkit. Optimis Jatim Bangkit kembali bersama Anda dan pemirsa. Pada edisi kali ini kita akan banyak bicara tentang dampak ekonomi pasca COVID-19 menjadi endemi. Karena kita tahu pada Juni lalu pemerintah memutuskan mengakhiri status pandemi COVID-19 dan berubah menjadi endemi. Langkah ini diharapkan menjadi angin segar mendorong gerak roda ekonomi di Indonesia pasca terdampak COVID-19 selama 3 tahun. Nah, mengutip Sekretariat Presiden atau Sekretariat Negara, Presiden Republik Indonesia berharap perekonomian nasional akan bergerak lebih baik dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Ini akan jadi diskusi kita pada petang hari ini dalam program Optimis Jatim Bangkit. Tema dan sorotan kami adalah dampak ekonomi pasca COVID-19 menjadi endemi. Sebelum kita diskusi dengan para narasumber yang sudah hadir di studio kami, kita buka dulu catatan redaksi berikut ini. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPNB) tidak lagi menerbitkan pembaruan update data penanganan COVID-19. Hal ini menyusul diterbitkannya keputusan Presiden Kepres nomor 17 tahun 2023 tentang penetapan berakhirnya status pandemi COVID-19 di Indonesia. Adapun data pembaruan biasanya meliputi jumlah penambahan kasus harian, kasus aktif, kasus sembuh, kasus kematian hingga kasus suspek COVID-19. Dalam Kepres tersebut ada 4 poin pertimbangan yang membuat pemerintah menetapkan berakhirnya status pandemi COVID-19 di dalam negeri. Di antaranya jumlah kasus penderita dan tingkat keparahan COVID-19 secara nasional telah mengalami penurunan secara signifikan melalui penanganan yang tepat dan terpadu. Tentu memasuki masa endemi COVID-19 ini menjadi oase bagi pelaku bisnis di Jawa Timur karena sudah tidak ada lagi pembatasan mobilitas di masyarakat. Meski hal tersebut tentu membutuhkan waktu. Karena pelaku usaha belum pulih sehingga belum ada ekspansi usaha dan PHK masih terjadi pada sejumlah pekerja sehingga melemahkan daya beli masyarakat. Padahal ekonomi di Jatim ditopang oleh daya beli masyarakat. Suku bunga yang cenderung naik, penyaluran kredit kur dan dana bergulir yang belum maksimal dilakukan juga belum sepenuhnya menopang pembiayaan karena belanja pemerintah juga banyak ditahan, utamanya di tingkat pusat karena diproyeksikan pada proyek besar seperti proyek IKN dan kereta cepat. Kini diharapkan di masa endemi COVID-19, percepatan ekonomi bisa dilakukan dan ekonomi Jatim kembali bisa bangkit. Pemirsa JTV, itulah catatan redaksi tentang tema besar kita pada petang hari ini, dampak ekonomi pasca COVID-19 menjadi endemi. Untuk itu kita akan pendalaman dengan narasumber yang sudah hadir, adalah Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Internasional dan Promosi Luar Negeri Kadin Jawa Timur, Pak Tommy Kayahati yang sudah rawuh ke studio kami. Pak Tommy, selamat sore. Sore. Segar nggih, Pak? Iya, alhamdulillah kalau begitu. Kami juga punya akses bergabung langsung Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dr. Gigi Ina Mahanani, MKes, yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Bu Ina, selamat datang, Bu. Selamat malam. Terima kasih untuk hadir. Dan kami juga akan bicara dari perspektif ekonomi dan juga perbankan bersama Direktur Mikro Retail dan Menengah Bank Jatim, Pak R. Arif Wicaksono, yang juga sudah hadir ke studio JTV. Pak Arif, selamat datang, Pak. Selamat datang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak kesini, Pak, ya? Ya, harus sering-sering, Pak. Gitu ya. Siap. Baik, tapi saya akan sebagai direktur pasti sibuk terus. Baik, saya ingin respon pelaku dan juga mungkin organisasi Kadin dulu aja terhadap keputusan pemerintah mengakhiri status pandemi menjadi endemi. Respon pengusaha seperti apa, Pak Tommy? Jadi gini, kita sebagai pengusaha sebenarnya
pengumuman dari Presiden itu kan adalah legal standingnya aja ya. Bahwa sebetulnya kita gerak itu sebetulnya sudah sejak tahun lalu ya, pengusaha ya, Kadin dan lain sebagainya, kita sudah mulai aktif, mobilitas juga sudah sangat longgar lah. Betul. Cuman kita butuh yang namanya penetapan ya, penetapan status jadi dari pandemi. Karena apa? Ini berkaitan erat dengan yang namanya regulasi. Pemerintah kalau status itu nggak dicabut ya tetap aja di sewaktu-waktu bisa tiba-tiba PPKM. Ya kan? Nah itu yang meresahkan kita. Jadi kita menyambut gembira karena ini sudah istilahnya resmi ya, formal ya, secara legal standingnya dapatlah kita. Jadi untuk itu kita menyambut gembira ya keputusan pemerintah ini. Demikian Mas. Tidak, kalau prolog tadi di awal adalah angin segar, confirm dengan payung hukum yang jelas. Firm ya. Baik, saya beralih dulu ke Bu Dr. Ina. Dok, mohon izin kalau dari perspektif kesehatan, tentu saja perubahan status dari pandemi ke endemi ini kan melegakan gitu ya. Jadi gak bendino medeni dok gitu ya. Tapi dari sisi kacamata orang kesehatan itu, ini artinya apa Bu? Apakah sudah dinyatakan endemi terus penyakitnya nggak berbahaya begitu kah? Atau ada definisi lain kalau dari kacamata medis? Jadi sebetulnya untuk pencabutan kedaruratan kesmas ini dimulai dari WHO tanggal 5 Mei kemarin. WHO sudah mencabut secara global ya untuk kedaruratan kesmasnya. Kemudian di Indonesia sendiri tanggal 21 Juni kemarin Bapak Presiden juga sudah mencabut Kepres, ada Kepres nomor 17 tahun 2023 yang dulunya itu penetapan status kedaruratan kesmas yang ditandatangani tanggal 22 Juni sehingga kita di Indonesia memang sudah secara legal sudah bisa melakukan hal-hal yang memang selama ini mungkin ada pembatasan-pembatasan. Tetapi itu tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan dari pemerintah karena memang situasinya sudah terkendali, situasi COVID-nya sejak awal tahun memang sudah terkendali, kemudian tingkat keparahan penyakitnya juga sudah menurun, tingkat kematian juga sudah menurun, tetapi yang perlu digarisbawahi sebetulnya virusnya masih ada. Meskipun status kedaruratan kesmasnya sudah dicabut, tetapi virus COVID ini masih ada di antara kita, ya. Sehingga tetap kewaspadaan dari masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan itu tetap ada dan masyarakat tetap dihimbau ya, terutama yang mempunyai komorbid ya, tetap waspada, dan kelompok rentan lainnya termasuk lansia itu juga tetap harus waspada bahwa itu adalah kelompok-kelompok yang paling berisiko. Dan kita memang sangat ditunjang dengan cakupan vaksinasi ya, kemarin ya sudah lumayan di Jawa Timur sudah dosis lengkapnya, dosis 1 85%, dosis 2-nya sekitar 75%, dan itu ternyata sudah membuat kita semua lumayan, antibodinya sudah dilakukan survei juga, 99% tingkat antibodinya masyarakat Indonesia ya, termasuk Jawa Timur percontohannya, sehingga ini juga menjadikan situasi COVID ini terkendali seperti paling itu. Kalau kemana-mana nggak ribet, kita hidup damai dengan COVID. Sama seperti halnya kalau kita hidup dengan influenza. Sama dengan seperti saya beralih ke perspektif perbankan. Pak Arief Nyun Sewu, saya mengutip laman atau pernyataan dari Sekretariat Negara. Seknek itu menyebutkan bahwa Presiden berharap bahwa keputusan ini itu menjadi semacam dorongan, penyemangat supaya roda ekonomi kembali bergulir setelah jegrek mandek kayak direm mendadak itu selama 3 tahun. Kalau dari kacamata perbankan sendiri seperti apa Pak untuk Jawa Timur? Kalau kami sih melihat sebenarnya kalau di Jawa Timur sebenarnya kita jauh lebih optimis ya dengan harapan dari Pak Jokowi dengan merubah status menjadi endemi itu. Jadi artinya kondisi sekarang pun sebelum diberubah statusnya menjadi endemi itu ekonomi kita sudah bagus di Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 itu kan di atas nasional pertumbuhan ekonominya. Nah, contoh di dunia perbankan, di kami tahun 2022 itu pertumbuhan kredit kami 8%. Tapi sampai dengan 2023 pertengahan pertumbuhan kredit ini 13%, Pak. 13% di atas industri 9%. Jadi harapannya ketika ini ada perubahan status, mobilitas masyarakat semakin lebih dinamis, dunia usaha sudah mulai aktif bergerak normal kembali di Jawa Timur, kita akan lebih bisa ekspansif.
Baik, jadi optimis ya Pak di kacamata perbankan. Ya. Baik, pemirsa JTV, kita akan pendalaman lagi dengan narasumber. Kita masih ngobrol-ngobrol dan nanti pada sesi keempat kalau waktu dan memungkinkan kita akan membuka jalur untuk Anda pemirsa JTV bergabung dalam dialog ini. Dampak ekonomi pasca COVID-19 jadi endemi. Masih dalam program Optimis Jatim Bangkit. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Jalur bergabung dalam dialog ini sama seperti yang sudah kita biasa lakukan. Anda bisa akses dan fokus tema kita sesuaikan dengan dampak ekonomi pasca ekonomi 19 jadi endemi. Tadi Pak Arief juga sudah memberikan gambaran tentang situasi dari kacamata perbankan. Saya kembali pada Pak Tommy. Pak Tommy, kalau tadi di catatan redaksi itu menyebutkan bahwa ekonomi sudah mulai menggeliat, aktivitas warga sudah mulai lebih leluasa daripada yang lalu-lalu gitu. Tapi ada kabar daya beli itu masih roto-roto seret. Itu menurut kajian dan analisa praktisi sekaligus Bapak sebagai pelaku gimana Pak ya? Ya jadi gini, COVID ini kemarin kan betul-betul membuat ekonomi dunia dan khususnya kita, termasuk Jawa Timur itu kan berantakan ya. Nah ini kan butuh recovery Pak Iman ya. Kita butuh recovery dan itu ada yang namanya time delay, pastilah itu ada time delay. Nah kok kebetulan pas mau kembali ini ada masalah baru yang muncul yaitu perang Rusia Ukraina. Geopolitik. Ya, geopolitik, geostrategis dunia. Terus ketegangan Amerika sama Cina di Laut Cina Selatan dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat berdampak, sangat-sangat berdampak. Nah, kita ini kan sebetulnya ada dua. Kita punya kekuatan itu adalah domestic market sama ekspor. Jadi Pak Iman kita itu 38 bulan berturut neraca perdagangan Indonesia itu surplus sampai hari ini. Nah, kenapa demikian? Karena sebetulnya kita powernya ada di ekspor juga lumayan ya, tapi sekarang itu agak complicated ya, karena ada penurunan permintaan dari luar. Nah, inilah yang membuat boleh dibilang ekonominya kita itu agak turun. Jadi begini, kalau kita ngomong PDB atau PDRB ya, itu kan total dari nilai jasa dan barang yang dihasilkan. Nah itu turun karena permintaan luar yang cukup besar itu turun. Kita lihat kasus misalnya di Jawa Barat itu yang terdampak paling banyak itu adalah di industri garment. Kenapa begitu Pak Iman? Karena garmennya mereka itu 100% ekspor. Wow. Jadi begitu permintaan anjlok langsung tutup. Ya, terjun bebas. Terjun bebas. Jadi ya itu. Kemarin kami sudah melakukan yang namanya refleksi akhir tahun 2022. Kami sudah mengingatkan ya dari Kadin bahwa kita menggunakan cara lain ya selain ekspor itu ya, atau kita mencari pasar baru ya non tradisional ya. Terus kemudian yang kedua adalah kita mengembangkan domestic market sendiri gitu loh. Jadi kira-kira gitu. Jadi kalau saya bilang optimis, tetap optimis Pak Iman. Kita ini optimis, kita ini masih dalam rangka recovery. Dan kita recovery lebih cepat dari negara lain loh Pak. Khususnya Jawa Timur ya. Jawa Timur recovery-nya cepat gitu loh. Orangnya kompak-kompak. Nah itu penting. Nanti saya juga akan coba dalami apa yang dikatakan Pak Tommy barusan bahwa upaya mencari celah-celah baru, niche baru, pasar-pasar baru, market-market baru yang potensial. Nanti coba kita dalami. Dok, saya ke Anda Dokter Ina. Kalau mau dititili gitu ya, mungkin kalau bicara soal regulasi saya nggak terlalu hafal isi kepres itu ya. Yang berhubungan dengan status pandemi dan endemik itu yang mungkin yang gampang dicerna oleh masyarakat. Itu apa tuh Dok? Selain gampang kemana-mana, nggak usah pakai surat ini dan itu, nggak usah nyokrok hidung kalau mau pergi gitu ya. Apalagi Bu kalau mau diterjemahkan isi dari kepres ini? Kalau untuk kepresnya kan kedaruratan Kesmas itu kan dulu kasusnya sangat banyak ya. Kan sekarang dengan bertambahnya waktu ini kan kasusnya juga sudah terkendali, sudah tidak sebanyak puncak-puncak pada saat Delta dan kemarin tahun Omicron. 2022 itu Omicron ya. Dan sekarang ternyata sudah terkendali sehingga itu yang membuat WHO dan pemerintah Indonesia itu berani mencabut status kedaruratan. Tadi bilang bahwa
orang yang atau warga Jawa Timur sudah menerima vaksin itu lengkap, itu sudah lebih dari 80%. 85%. 85%. Kalau dibilang soal antibody, kondisinya apa? Antibody kemarin sudah pernah dilakukan sero survei oleh Kementerian Kesehatan. Itu sebetulnya antibody Indonesia, di mana itu dari provinsi juga diambil sampelnya juga, itu kita sudah 99% antibodinya itu. Jadi itu juga mendukung bagaimana ketahanan kesehatan masyarakat ini sudah mendukung untuk bisa dicabut status kesehatan kedaruratan kesemasa. Dengan kondisi seperti itu, status harian COVID-19 Jawa Timur sendiri seperti apa, Dok? Masih ada, tetapi sudah tidak seperti dulu lagi. Masih ada kasusnya 1-2 seperti itu masih ada. Dan yang meninggal pun juga kemarin masih ada 1. Itu pun dengan penyakit komorbid. Ada komorbidnya. Terakhir dapat info kalau Wagub juga harus isolasi. Iya, kemarin. Jadi memang kita harus berdamai dengan COVID, tetapi untuk kelompok-kelompok yang rentan, lansia, kemudian yang punya komorbid diabetes, hipertensi, itu yang mungkin harus lebih waspada. Meskipun sekarang sudah bebas tidak menggunakan masker. Iya, wastafel kan udah dikukuti, Dok. Loh, pakai hand sanitizer. itu kan budaya yang baik, yang harus kita teruskan. Baik, saya ke Pak Arief izin. Pak Arief, saya kalau bicara soal tingkat serapan kredit, tadi Bapak juga sudah bilang bahwa ada improvement, ada peningkatan kenaikan kredit itu. Yang menyerap dominasi serapan kredit itu siapa, Pak? Apa industri atau mungkin juga pelaku-pelaku SMI itu? SMI, Pak. SMI ya, khususnya Pak, ya? Yang 13% tadi itu SMI, Pak ya? Kalau secara total konsolidasi Bank Jatim itu pertumbuhan kreditnya sampai dengan bulan Juni itu 13%. Tapi untuk yang SME sendiri itu lebih dari 20%, hampir 25%. Pertumbuhannya dalam 6 bulan terakhir ini. Ini tahun 2022 akhir outstanding SME kami itu di angka 9,9 triliun. Sekarang udah mencapai 12 triliun lebih. Itu didominasi sama SME. Bank Jatim sendiri, Pak, itu yang menikmati akses pembiayaan itu para pelaku usaha apa, Pak? Usaha banyak di perdagangan sama sektor 4P. 4P itu pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan. Itu yang paling dominan. Apalagi kita kan membantu program pemerintah untuk penyaluran kredit usaha rakyat maupun programnya dari provinsi untuk yang dana bergulir. Itu banyak diserap oleh masyarakat. Baik. Dari monitoring tim redaksi JTV itu juga melihat bahwa di lapangan itu semangat untuk berusaha tinggi, Pak ya. Iya. Karena untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan pembiayaan, kira-kira strategi seperti apa sih Bank Jatim untuk bisa menyambut antusiasme? Apakah ada pola-pola jemput bola atau mungkin gimana, Pak, mekanismenya? Iya, pasti ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dalam rangka jemput bola itu. Selain kita mempunyai produk-produk yang Bank Jatim sendiri, ada Jatim Mikro itu pembiayaan sampai dengan 100 juta, ada Jatim Retail di atas 100 juta, kemudian sampai dengan 10 miliar itu kita fasilitasi untuk para pelaku SME. Kemudian kita juga bisa bersinergi dengan apakah itu dengan BUMD, PD pasar di kabupaten, kota, dan juga kemudian dengan pabrik gula se-Jawa Timur. Ada 24 pabrik gula di Jawa Timur, kita sudah melakukan kerjasama untuk memberikan support pembiayaan pada para petani-petani tebu yang ada di Jawa Timur. Kemudian kita juga kerjasama dengan asosiasi-asosiasi. Kita kan tidak hanya membiayai dari sisi produktif, ada konsumtif dalam arti sekarang itu tingkat konsumtif sebenarnya menurut saya masih relatif bagus di Jawa Timur. Artinya daya beli masih cukup baik. Buktinya kalau lihat secara angka itu pertumbuhan yang paling signifikan di Jawa Timur itu kan termasuk ada sektor transportasi, kemudian perdagangan dan eceran, kemudian listrik dan gas, itu kan semuanya konsumtif. Dan sebenarnya kita juga fasilitasi dengan pembiayaan kredit multiguna, nanti bisa digunakan oleh masyarakat. Ada lagi KPR, bahkan tidak hanya kita membiayai KPR di sisi end usernya, kita juga bisa membiayai dari sisi developernya untuk konstruksinya, untuk pembebasan lahannya. Jadi banyak alternatif kita jemput bola, termasuk dengan kita kerjasama dengan fintech. Jadi ada fintech peer-to-peer lending. Daripada kita bersaing, ya mari kita sama-sama kerjasama untuk menjemput banyak potensi segmen pasar yang bisa berkolaborasi. Betul, jadi banyak hal yang kita lakukan untuk melakukan jemput bola sekarang ini. Pak Arief, saya tertarik kalau kita bongkar program pemerintah dengan kredit usaha rakyat KUR gitu ya, dan usaha mikro gitu. Itu komposisinya seperti apa sih, Pak, kalau kita bicara soal pembiayaan? Jadi di KUR itu kan program dari Kementerian Keuangan,
Kementerian Koperasi dan Kementerian Kominfo ya, perekonomian. Nah, kita KUR itu ada 3 segmen, satu untuk yang ultramikro itu sampai dengan sampai dengan 10 juta. Kemudian mikro sampai dengan 100 juta, 100 sampai dengan 500 itu kecil. Untuk yang sampai dengan 100 juta itu tanpa jaminan sebenarnya. Ya, karena ini mengakomodasi yang pelaku usaha yang visible tapi tidak bankable. Baik. Nah, itu sampai dengan 500 ya. Alhamdulillah di tahun 2021 kita mulai menyalurkan KUR, itu kita tersalurkan sekitar 700 miliar. Berarti naik, Pak ya. 2022 naik jadi 2,3 triliun. Kemudian 2003 kita diberikan kuota sampai dengan 4 triliun. Naik lagi. Ini sekarang sudah terserap sekitar 900 miliar. Nampaknya kalau dari datanya Pak Arief ini kita bisa tersenyum. Tapi nanti untuk pendalaman kita coba cek dulu untuk pelaku usaha seperti apa. Masih dalam program Optimis Jatim Bangkit, kembali sesudah informasi berikut. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Serapan akses pembiayaan dari data Bank Jatim melegakan, paling tidak juga ada peluang-peluang atau celah-celah bernafas begitu ya. Tapi dari sisi pelaku seperti apa konkretnya? Saya coba ke Pak Tommy. Pak Tommy, kalau bicara soal prospek bisnis gitu ya, dari perbankan fasilitas pembiayaan cukup terbuka begitu. Kalau dari bicara soal peluang bisnis dalam situasi seperti sekarang itu apa, Pak ya? Jadi gini, memang pemerintah juga sudah membantu ya dari sisi permodalan, khususnya perbankan. Salah satunya seperti Bank Jatim ya, memberikan dorongan-dorongan untuk UKM khususnya, Small Medium Enterprise. Namun kalau kita bicara sektor mana ini, ya yang paling penting sektor mana. Sampai saat ini Jawa Timur itu sektor yang paling dominan masih pertanian. Ya, sektor pertanian dan turunannya. Jadi food lah ya, kalau kita ngomong kerennya sekarang kafe-kafean, food and beverage itu masih hidup, Mas. Karena memang gaya hidup ya. Ya kalau kita ngomong perilaku konsumen itu sudah geser. Kangen nongkrong ini. Nah, ngopi dan lain sebagainya itu sudah jadi budaya baru dari kita, jadi lifestyle baru. Nah, terus kemudian yang kedua adalah masih tetap manufaktur. Ya, manufaktur khususnya industri pengolahan. Nah, sekarang industri pengolahan apa? Lagi-lagi pangan. Iya. Pangan. Gitu siapa sih nggak makan? Ya itu dia. Jadi kalau kita ngomong sepatu atau ya itu sekarang agak kasihan ya situasinya, karena kalau kita ngomong consumer goods itu kan macam-macam ya, Pak Iman ya. Jadi ada yang kayak sepatu, terus kemudian garment dan lain sebagainya. Itu kelihatan memang agak sedikit terganggu ya. Tapi kalau yang namanya pangan dan lain sebagainya oke. Kalau bicara soal akses permodalan dengan produk sekarang ini, kira-kira seperti apa, Pak? Apakah memang sudah cukup mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat atau saya rasa cukup baik ya. Kemarin juga di Kadin ada launching dari Bank Jatim, ada Bank UMKM ya, Pak Arief ya, benar ya. Nah itu juga memberikan dorongan yang cukup luar biasa. Jadi Kadin di Jawa Timur kan ada di 38 kabupaten kota. Nah itu kita panggil semua, jadi itu kelihatannya teman-teman itu antusias. Jadi memang ini yang kita butuhkan itu memang permodalan ya. Terus kemudian yang kedua pasti pasarnya. Nah ya kita sudah melakukan production tapi pasarnya nggak ada kan kacau. Nah cuman memang saya pikir apakah ini pembicaraan di sesi berikut atau sekarang ya, bahwa dari situ kita itu punya satu kiat ya untuk ekspansi bukan hanya dalam Jawa Timur gitu loh, ya toh, tapi perdagangan antar provinsinya. Oh gitu. Antar provinsi, saya malah mikir luar negeri karena Kadin ini kan juga punya agenda keluar mempromosikan. Pasti. Jadi yang saya katakan tadi ya, kita ada review akhir tahun yang dimana kebetulan saya jadi yang melakukan review ya. Saya bilang bahwa ekspor kita ke negara tradisional itu boleh, tetapi tolong hanya pada kebutuhan mereka. Jadi jangan ngambil yang fashion style dan lain sebagainya, tidak bisa. Tapi yang kebutuhan mereka.
Nah, terus ada kecenderungan itu mereka ada yang namanya delay payment. Oke. Jadi utangnya tambah lama, gitu. Ada yang Bayar sampai belakang, sampai 3 bulan dan lain sebagainya. It's okay. Cuman untuk negara-negara kayak kita nggak bayangin ya, Malaysia kemarin pertumbuhan ekonomi di tahun lalu itu 14%. Nah, kita masuk ke Malaysia, kita masuk ke Hong Kong. Kita ada 2 ya, Pemprov Jatim dan Kadin itu punya satu tim kerjasama untuk misi dagang, baik misi dagang luar negeri maupun domestik dalam negeri. Nah, Saudi butuh yang namanya penghijauan habis-habisan itu. Oh iya. Itu gede banget itu. Iya. Nah, itu kalau kita ngomong ekspor. Betul, tapi kalau SME, small medium enterprise, saya pikir kita masih main di situ dulu. Ya, kita main di istilahnya di lokal dan perdagangan antar provinsi. Baik, itu pun hebat kok. Siap. Hebat hasilnya. Bisa senyum terus saya kalau ngomong dengan Pak Tommy, apalagi juga ketemu Pak Arief. Dok, saya izin, Idul Adha baru berlalu ya, dan kalau saya lihat di beberapa masjid itu nuansa lebaran kurban itu luar biasa gitu ya. Dan kita lihat juga mobilitas masyarakat juga hebat. Apakah Dinas Kesehatan juga monitoring, melakukan pemantauan orang lalu lalang di saat lebaran panjang, apalagi ditambahin libur panjang gitu, mau nggak, Dok? Jadi kaitannya dengan COVID memang risiko peningkatan kasus ya memang ada, tetapi kalau kita lihat dari data saat Idul Fitri kemarin kan juga sama ya, libur panjang juga ternyata kasusnya bisa dikendalikan. Ya itu tadi karena antibodi masyarakat yang sudah tinggi dan tetap kita memantau untuk vaksinasi ditingkatkan terus sampai kalau bisa dosis 4 ya supaya antibodi itu tetap terjaga. Itu yang kita harapkan dari sekarang masyarakat. juga ada kecenderungan roto anget itu gak lapor kan dulu roto sumber anget itu ke puskesmas lalu dicek akhirnya positif isolasi. Nah kalau sekarang apakah juga ada pola-pola masih terjadi seperti itu? Sekarang lebih masyarakat lebih ini ya, kalau misalnya dia merasa tidak enak badan mungkin dia harus paham terhadap dirinya sendiri, lebih baik aku tidak masuk atau mungkin harus tetap pakai masker supaya dia aman untuk orang lain seperti itu. Tetap dengan pola isoman atau gimana, Dok? Oh iya, kalau misalnya mereka diperiksa, kalau sekarang kalau untuk yang pemeriksaan itu kan hanya yang rawat inap di rumah sakit ya wajib diperiksa, tapi kalau untuk masyarakat rasanya sudah tidak ada yang mau di swab untuk, tapi masih ada loh masyarakat yang pengen tahu apakah ini COVID atau tidak, itu masih ada masyarakat yang seperti itu. Ada masih. Oh masih ada, syukur kalau gitu. Kalau dari seluruh rumah sakit di Jawa Timur sendiri, apakah sudah ada laporan mungkin case baru yang ditemukan setelah status endemi ditetapkan? Iya, masih ada kan laporan harian itu kan masih ada. Cuman memang sudah tidak seperti dulu, artinya sudah kasusnya itu sudah tidak banyak lagi. Per kabupaten kota ya rata-rata ada 2 sampai 5 paling banyak seperti itu masih ada. Ya itu tadi yang membuktikan bahwa COVID masih ada. Kalau pada saat seru-serunya 2 tahun 3 tahun yang lalu kan data itu selalu diupdate setiap sore selalu ada gitu. Belum lagi nanti kalau bunyi hujan innalillahi wa inna ilaihi raji'un keliling itu waktu Delta itu sangat serem nggih. Sekarang sudah enggak begitu sudah enggak. Senyum lagi gitu. Nah, kalau dari pelaku usaha senyum, dari kesehatan senyum, kita bicara soal keuangan. Pak Arief, saya kalau bicara soal situasi dengan sekarang ini, saya coba candelkan dengan program pemerintah mindah ibu kota. Ini apakah juga ada dampaknya? Karena setahu saya Bu Gubernur juga menyatakan bahwa kalau nanti ibu kota dipindah, Jawa Timur juga merupakan sebuah hub yang besar untuk lalu lintasnya dagang barang dan ekonomi ke sono gitu. Itu dari kacamata Bang Jatim sendiri, apakah sudah mulai bergerak ke arah situ? Betul. Atau ada pengaruhnya? Iya, pastilah. Ya. Sebenarnya dari rencana IKN itu sendiri sebenarnya ada dampak juga secara bisnis tempat kami ya, khususnya di dalam penghimpunan dana. Karena sebelum-sebelumnya itu kan alokasi dana pemerintah itu ke daerah-daerah kan cukup besar. Oh gitu. Tapi dengan ada peralihan konsentrasi ini fokus untuk yang pembangunan IKN, otomatis distribusi alokasi dana ke daerah-daerah kan otomatis sedikit berkurang. Ya, sehingga yang dulunya itu menjadi sumber pendanaannya Bang Jatim, ini otomatis sekarang kita harus mencari sumber pendanaan yang lain. Jadi mencari alternatif dana untuk menjaga likuiditas kita juga. Tapi dari sisi potensi otomatis dengan adanya Jawa Timur sebagai hub, saya kira penetrasi pasar kita akan semakin luas. Ya, bahkan kita juga ada rencana untuk ada membuka jaringan kantor juga di
IKN juga dalam rangka untuk melakukan penetrasi pasar dan juga untuk mensupport adanya perdagangan dengan di Jawa Timur, antar pulau di Jawa Timur. Selain membuka perwakilan di IKN sana Pak, yang dilakukan Bank Jatim apa Pak untuk menjaga supaya gerak roda ini terus improve, naik, membaik itu supaya nggak loyo lagi itu apa tuh Pak? Ya, apa ada kunci rahasia barangkali? Ya, di masing-masing daerah itu kan ada bank daerah juga kan, ada BPD. Kita melakukan sinergi. Di beberapa daerah kita juga ada rencana untuk melakukan kelompok usaha bank, KUB. Jadi kita semacam melakukan merger ya, jadi semacam aksi korporasi seperti itu. Ini untuk menjemput peluang-peluang yang ada di masing-masing daerah. Ya, harapannya nanti kita akan semua terhubung, difasilitasi oleh kerjasama dengan BPD-BPD. Makanya selain kegiatan misi dagang itu juga kita kan juga support semua. Para debitur-debitur kami yang bagus kita ajak untuk mengikuti kegiatan misi dagang, kita buka akses pasarnya di masing-masing provinsi di mana dilaksanakan kegiatan misi dagang. Salah satu alternatif seperti itu. Terkait akses pasar Pak, apakah mungkin dari kajian Bank Jatim ada peluang baru yang belum digarap secara maksimal dan ini merupakan peluang besar di masa mendatang? Kira-kira apa Pak kalau menurut Pak Ari? Ada sih sebenarnya yang menarik adalah ketika sumber pendanaan atau anggaran dari pemerintah daerah itu semakin ada pengetatan ya karena ada alokasi ke IKN, maka kita sebenarnya punya peluang yaitu untuk membiayai pendanaan infrastruktur yang ada di masing-masing daerah. Kita punya skema kredit pemerintah daerah. Jadi kalau misalkan ada kesulitan dari pemerintah daerah untuk mendapatkan sumber pendanaan itu bisa difasilitasi oleh Bank Jatim. Kemudian juga ada skema, kan sekarang ada skema KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Itu sekarang mulai digalakkan di beberapa pemerintahan daerah, dan itu kita bisa memfasilitasi pembiayaan juga untuk badan usahanya. Dan itu sudah terlaksana di beberapa tempat. Kabar ada rencana nyambung kereta cepat Jakarta-Surabaya, apakah juga dimonitor oleh Bank Jatim, Pak? Ya, saya kira kalau itu sebatas peluang juga, saya kira perlu juga opportunity buat kami untuk bisa masuk ke sana. Terus terang kami juga tidak hanya membiayai SME ya, kita juga membiayai kayak kredit sindikasi juga ada di situ untuk proyek infrastruktur di seluruh Indonesia malahan. Kemudian kita jeda dulu Pak. Ini nampaknya kalau bicara soal prospek jalannya semangat nih Pak, membuat semakin optimis. Baik, pemirsa JTV, kita masih dalam program Optimis Jatim Bangkit. Kembali sesudah informasi berikut ini. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit, terima kasih Pak Bempi di Surabaya, Pak Samsul di Pasuruan, matur nuwun, termasuk Ibu Amanda di Malang. Pertanyaannya di benang merah semuanya, Pak Bempi di Surabaya dan Ibu Amanda di Malang. Maaf saya gandeng ya, Pak Bempi memberikan sorotan, apa benar-benar COVID tidak akan muncul lagi? Tadi kalau nggak salah Bu Dr. Ina juga sudah memberikan penjelasan bahwa COVID itu masih ada, cuman sekarang ini kita sudah mulai dalam status endemi dan bisa sama ya hidup bersama COVID gitu ya. Nanti penjelasan Dr. Ina bisa diulangi lagi. Lalu Bu Amanda, apakah pasca COVID untuk memperoleh kur ada kemudahan? Jelas loh, lawang pada saat pandemi aja ada kemudahan, sekarang lebih leluasa. Nanti kita dari perspektifnya perbankan. Bu Dokter, monggo kira-kira apakah COVID lagi itu? Ya, jadi sebetulnya masyarakat juga harus memahami bahwa dengan dicabutnya status kedaruratan Kesmas di Indonesia dan di global ya, itu sebetulnya kasusnya itu sudah terkendali, artinya penularannya juga sudah bisa dikendalikan dan itu bukan berarti bahwa COVID-nya hilang ya. Jadi ini sudah seperti penyakit menular yang lain di mana kita semua harus menyikapi apabila kita ada gejala-gejala yang mengarah ke COVID ya kita harus menjaga sendiri ya supaya kita mungkin harus pakai masker supaya tidak menularkan yang lain atau kita isolasi sendiri seperti itu. Ya, jadi tahu diri lah ya. Tahu diri sehingga masyarakat juga harus paham bahwa COVID itu masih ada dan mudah-mudahan tidak ada varian-varian baru lagi seperti itu. Nampaknya jalur telepon 031-8292111 terbuka, kita langsung sambung dengan telepon. Optimis Jatim Bangkit, selamat sore. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Ya, selamat malam, saya Lin dari Surabaya. Oke, silakan Ibu. Iya.
Iya, selamat malam juga ini para narasumber. Bu Wiwin? Ingin saya tanyakan ya, kalau saya lihat kondisi sekarang ini kayaknya sepertinya masih ini ya, dibilang sudah bebas juga, tapi masih kondisi masih belum betul-betul pulih seperti sebelumnya. Tapi kalau lihat dari para pengusaha atau yang punya modal itu sepertinya ini sikonnya masih wait and see gitu sepertinya ya. Wait and see. Iya, jadi apa ya, belum plong gitu loh rasanya. Ini kenapa ya? Apa karena masih ada ketakutan-ketakutan, apa perubahan-perubahan yang bakal terjadi di kemudian hari atau bagaimana? Ini mungkin mohon pencerahan atau penjelasannya itu dari para narasumber. Baik, terima kasih Bu Wiwin. Nanti kita coba carikan jawabannya. Matur nuwun Ibu. Assalamualaikum. Bu Wiwin Surabaya, mungkin kalau dari kacamata ini kan ini pelaku yang layak menjawabnya. Ini monggo Pak Tommy. Jadi gini, seperti yang sudah saya katakan tadi pertama Pak, bahwa ini kan ibarat orang sakit ketika COVID itu, kita kan boleh dibilang kan bahkan masuk ke resesi ya waktu itu. Betul. Jadi kita comeback ini kan butuh waktu. Jadi ada time delay untuk recovery. Nah di saat yang sama itu walaupun pemerintah mendorong dan lain sebagainya, kita juga ketimpa tangga lagi istilahnya dengan situasi geopolitik dunia, Ukraina, ya. Rusia. Nah itu juga mengganggu sekali ya, mengganggu. Nah namun demikian, kenapa kita masih optimis ya? Karena selama ini kita lihat aja dari acuan-acuan kinerja ya, PDB kita year on year sekarang 4,95 itu, which is itu kan dibanding tahun lalu lebih tinggi ini gitu loh. Ini baru di triwulan pertama ya. Kalau kita naikkan lagi, apalagi habis ini kan ada pemilu Pak. Iya, 24 ya. Nah, sekarang konsumsi, yang namanya konsumsi itu kan andalannya kan konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga. Konsumsi pemerintah tadi sudah dijelaskan Pak Arief ya, pertumbuhannya agak diketati ya, sekarang tinggal 1,9. Konsumsi rumah tangga 5, ada lagi satu konsumsi yang namanya lembaga non-profit rumah tangga. Apa itu? Partai politik. Itu kenceng banget. Itu pertumbuhannya sekarang hampir 10%. Jadi bahkan mengalahkan konsumsi rumah tangga. Jadi Bapak Ibu tidak usah cemas ya, dalam arti ini pastilah ada putaran, terutama di ronde kedua ini. Kalau kita ngomong itu semester kedua nanti, karena sudah masuk ke bulan kampanye dan lain sebagainya, endemi dinyatakan ya, statusnya sudah status endemi, orang kumpul-kumpul untuk kampanye banyak, terus kemudian bakul rujak semua, penyanyi semua ikut, ya ekonomi bergerak Pak. Betul. Itu udah pasti itu. Betul. Nah pada saat-saat seperti itu, belum lagi terus kampanyenya itu tentang UKM. Festival UKM, nah itu terus-terusan itu nanti. Mantap. Nah itu jangan khawatir ya. Kalau pengusaha wait and see dan lain sebagainya itu wajar ya. Yang punya modal loh ya. Yang punya modal wajar. Karena apa? Kadang-kadang dia mikir gini, Mas Iman. Apakah modal ini mau saya alokasikan untuk mungkin di deposito atau dia mungkin dialokasikan ke yang modalnya besar, bahkan ke luar negeri ya, atau melakukan investasi ke luar negeri, atau memang dia betul-betul wait and see ya. Oke, tapi secara overall kita bagus. Baik, izin saya menyapa lagi. Pak Manaf Surabaya, terima kasih. Untuk situasi belum benar-benar terpulih, apakah karena perang? Betul. Tadi beberapa kali Pak Tommy Kaya itu juga sudah menjelaskan bahwa situasi Rusia-Ukraina masih berlangsung, dan itu juga berdampak pada ekonomi dunia, tidak hanya Indonesia, tidak hanya Eropa, tapi juga dunia. Terima kasih Pak Manaf di Surabaya. Ada seorang rekan di Gresik yang juga memberikan perhatian, tahun politik semoga ekonomi menggeliat kembali. Nah itu tadi, baru saja dijelaskan Pak Tommy, peluang-peluang untuk bisnis di saat kampanye nanti luar biasa. Yang jelas sego bungkus ya, yang haus silakan diminum itu pasti rame itu nanti, karena apalagi kalau ada pesta UKM segala macam itu pasti seru ya, pokoknya seru lah. Bu Wit Surabaya, ayo modal para juragan jangan ditahan lah. Pak Arief, apakah memang ada upaya atau mungkin juga strategi supaya para pengusaha itu juga betul-betul terbuka luas untuk memaksimalkan usahanya, atau memang juga masih wait and see juga? Sepertinya iya. Karena mungkin kenapa Pak? Ya karena tadi memang masih ada trauma juga dengan pandemi ya. Perlu saya sampaikan juga ya Pak
Jadi meskipun ini sudah dicabut status pandemi, sekarang itu endemi, tapi kan sisa-sisa sebenarnya masih banyak. Diperbankan di Bank Jatim aja, kita pada saat pandemi kan melakukan restrukturisasi kepada debitur-debitur kami, kurang lebih sekitar 3,8 triliun. Ini masih ada, kita terus melakukan pendampingan. Ya, kita melakukan pendampingan, pembinaan, terus kita berikan stimulus perpanjangan untuk realisasi sampai dengan tahun depan. Jadi upaya kita lakukan. Tentunya ini pasti memberikan pengaruh secara psikis pada dunia usaha. Nah, tadi saya rada ngelancangi dari Nyun Sewu Pak Arif. Tadi kan saya agak ngelancangi. Selama pandemi ini atau pasca pandemi ini, apakah ada kemudahan untuk kredit usaha rakyat di Bank Jatim? Saya pengguna KUR, saya pengguna KUR Bank Jatim bisnis toko kelontong. Salut dan dengan akses permodalan yang mudah dan efisien. Apresiasi Pak dari pemirsa JTV. Nah, kalau bicara soal sekarang ini akses untuk KUR di Bank Jatim sendiri semakin longgarkah atau semakin leluasa Pak? Semakin longgar. Buktinya di tahun ini kita berikan kuota 4 triliun. Di tahun kemarin kita dikasih kuota 2 triliun, tapi terserap habis, kemudian kita ditambah lagi 300 kita salurkan. Jadi 2,3 total di tahun 2022. Di tahun ini kita diberikan tambahan lagi 4 triliun. Jadi sebenarnya ini kesempatan buat pelaku usaha yang barangkali bisa memanfaatkan KUR, karena mudah sekali persyaratannya. Ditunjang juga nanti dengan programnya Pemprov yang dana bergulir, itu nanti suku bunganya juga sangat rendah. Apa bedanya Pak KUR dengan dana bergulir? Kalau KUR itu kan sebenarnya program pemerintah, ada subsidi terhadap bunganya. Jadi beban dari pelaku usaha atau debitur itu hanya 6%. Sisanya ditanggung oleh pemerintah pusat. Kalau yang di dana bergulir itu suku bunganya memang rendah. Untuk hanya sekitar 4% untuk debitur. Jadi fleksibel, mana yang mau dipilih gitu ya. Nah, monggo untuk para pelaku usaha yang ingin menggeliatkan usahanya, monggo tinggal milih Bank Jatim atau mungkin dengan KUR-nya atau dengan dana bergulir. Kita masih dalam program Optimis dari Bangkit, ngobrol-ngobrol dengan tema besar dampak ekonomi pasca COVID-19 jadi endemi. Kembali sesudah ini. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit, Bu Amanda di Malang, kalau ingin mengakses kredit usaha rakyat di Bank Jatim, bisa kontak dengan kawan-kawan Bank Jatim di Malang. Tapi kalau Bu Amanda mau mengakses program pemerintah, juga tinggal milih saja. Silakan, disiapkan syarat-syaratnya, dan saya rasa syaratnya sangat-sangat basic. Terima kasih untuk partisipasinya lewat WA. Di sesi terakhir ini saya juga pernah, Bu Dokter Nyun Sewu, kalau misalkan dengan situasi seperti ini, pasti jenengan pasti punya lah strategi atau mungkin juga program yang sudah digodok dan menjadi sebuah seruan. Mungkin Ibu punya harapan dengan situasi seperti ini, publik Jawa Timur kudu opo, kudu piye? Ya, sebetulnya dalam situasi bahwa COVID ini masih ada, meskipun status kedaruratan Kesmasnya sudah dicabut, kita harus tetap waspada, tetap melindungi untuk kelompok-kelompok yang berisiko, ya, terutama yang lansia dan kelompok-kelompok yang punya komorbid tadi. Sehingga ini yang mungkin perlu disampaikan kepada teman-teman, salah satunya dengan ini peningkatan vaksinasi, supaya mereka juga dilengkapi sampai dosis 4, itu kan untuk melindungi dirinya sendiri. Dan ini tetap kita sampaikan kepada masyarakat, tidak berhenti pada dosis 1-2 saja, tetapi ayo dilanjutkan terus. Karena gak bahaya Tato? Apanya? Gak bahaya? Apanya? Vaksin. Vaksin lanjut terus itu enggak bahaya? Lanjut terus enggak, maksudnya sampai dosis 4. Oh, dosis 4. Iya, maksudnya tidak ada 5, 6, 7, 8 gitu. Makanya saya tanya enggak bahaya. Enggak, maksudnya itu tidak berhenti pada 2 dosis saja, tapi dilanjutkan karena itu juga untuk antibodi masing-masing seperti itu. Semakin berkuat ya kalau gitu. Yang penting protokol hidup sehat itu dan harus PHBS-nya tetap dilakukan. Budaya-budaya yang sudah kita lakukan selama ini, cuci tangan, pakai hand sanitizer, kemudian pakai masker di tengah kerumunan misalnya, atau kita menjauhi kerumunan, itu adalah budaya yang mungkin tetap bisa dilakukan oleh masyarakat. Karena penyakit menular tidak hanya COVID. Betul. Jadi ada penyakit menular yang Pak Arif Nyun Sewu, Bank Jatim tentu saja pasti punya strategi ke depan dan berharaplah supaya betul-betul bisa menopang dan optimisnya tetap terjaga. Itu pripun Pak? Monggo. Jadi kami memang sesuai dengan misi Bank Jatim ya, untuk pemberdayaan ekonomi di daerah, sehingga sebenarnya peran kami tidak hanya untuk
sisi bisnis ekspansi aja, tapi kita memberikan kontribusi juga, termasuk pemberdayaan pada pelaku usaha UMKM khususnya. Ini terus kita lakukan, melakukan pendampingan, kemudian literasi, kemudian mengintegrasikan dengan ekosistem digital itu juga penting. Terbukti pada saat pandemi justru pelaku usaha yang mereka melek IT, yang digital ekonomi itu mereka yang justru lebih eksis. Ini terus kita dorong. Kita punya platform namanya J-Connect. J-Connect kan bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, mengakses semua layanan perbankan, tapi juga mengupgrade skala usaha mereka. Kita juga melakukan pembinaan desa devisa. Kita sekarang lagi menggalang namanya program Desa Pendulum Devisa. Ada beberapa tempat kita lakukan upaya pendampingan, kemudian menghubungkan akses untuk mereka bisa melakukan ekspor. Ada di mana, di Kampung Coklat di Blitar, kemudian di Jaya Gajah ya yang ada di Ponorogo, dari Nganjuk, itu terus kita lakukan. Kemudian di beberapa tempat juga kita lagi melakukan program yang sama. Kemudian juga kita melakukan sinergitas. Kita nggak mungkin dengan keterbatasan jaringan layanan kami itu untuk bisa memberikan fasilitas pembiayaan pada semua pelaku usaha di seluruh Jawa Timur khususnya. Maka kita juga kerjasama dengan koperasi, dengan BPR milik daerah, dengan BUMDes. Kita punya agen yang namanya Jatim Mikro yang ada di tersebar di banyak kecamatan-kecamatan, dan kita juga kerjasama dengan PNM, Pemodaran Nasional Madani. Kita kemarin menyuntik ke fasilitas sindikasi 7,25 T. Makanya ini kalau datanya Pak Arief membuat saya semakin 725 miliar itu disalurkan ke datanya Pak Arief membuat saya tersenyum terus ini. Ulam dan Mekar. Jadi semangat terus ya Pak ya. Siap. Terima kasih. sama. Mudah-mudahan lancar Pak untuk kegiatannya. Saya ke Pak Tommy. Pak Tommy sebagai gong sekaligus menyemangati para pelaku usaha baik itu skala dari level SME maupun yang sudah established. Monggo Pak. Iya. Jadi gini, situasi ke depan dunia ini kan masih belum terlalu baik ya. Justru kita menyarankan kita memperkuat aja perdagangan antar provinsi di dalam sendiri, karena itu ternyata juga hasilnya luar biasa besar. Sambil kita istilahnya ngambil sedikit celah-celah yang di luar yang betul-betul menguntungkan. Kayak kemarin kita Pak Arief, kita misi dagang ke Hong Kong ya. Itu ada komitmen transaksi itu nilainya 1 T gitu ya. Jadi itu UMKM loh Mas. Jadi UMKM yang kita bawa, enggak pabrikan besar-besar, bukan. Nah, jadi ada 2 cara UMKM ini kita bangkitkan dengan cara melakukan yang namanya ekspansi perdagangan dalam negeri, domestik. Kemudian yang ekspor itu kita pilih-pilih, pilah dan pilih. Nah, terus kemudian yang sudah pasti itu digitalisasi. Nah, cuman satu yang kita itu minta Pak, peran aktif dari pemerintah supaya bagaimana caranya memang kita tidak dikempur juga oleh barang impor yang sifatnya nggak jelas. Karena kan sudah platformnya online itu kan. Iya betul, itu nanti tema kedua Pak. Oh siap. Kita bikinkan diskusi sendiri dalam program optimisasi Jadi Bangkit. Pak Tommy, terima kasih Pak Tommy. Sama-sama. Atau mungkin panasnya Prof, terima kasih Prof gitu ya. Terima kasih. Dr. Ina terima kasih Rawo. Dan Pak Arief matur nuwun Rawo. Terima kasih. Segera pulih ya Pak. Untuk stamina dan sekaligus indera mata. Pemirsa CTV, terima kasih untuk diskusi dan cukup banyak WA yang masuk, dan terima kasih juga untuk partisipasi lewat telepon. Kita akan jumpa lagi dalam sorotan dan tema berbeda dalam program Optimis Jatim Bangkit. Saya Iman Wiartanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadarlah yang terjadi dalam hidupmu, tak selalu semudah itu berjalan. Mengikuti keinginanmu, jangan putus asa dahulu, karena pelaut hebat tak pernah lahir di laut yang tenang. Kawan, teruslah kau berjuang. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkitkan kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali.
Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit